Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk hari ini pertemuan kita di mata kuliah pembelajaran terpadu tematik, materi yang akan Ibu bawakan ini materi yang sangat penting ya untuk dalam kita proses pembelajaran nanti di sekolah ya. Nah, materi kita hari ini tentang media, bahan ajar dan sumber belajar di SD. Nah, jadi sebelum kita masuk pembahasan, Ibu ingin menyampaikan skenario kita hari ini. Nah, skenario untuk pembelajaran kita di hari ini tuh tentang media pembelajaran, bahan ajar, sumber belajar, urgensi ketiganya dalam pembelajaran, dan keterkaitan media, bahan ajar, dan sumber belajar. Ya, nah jadi ini yang mau kita bahas untuk hari ini. Next, kita lanjut. Nah, kita masuk dulu. Eh, apa sih media pembelajaran, bahan ajar, dan sumber belajar? Nah, kita masuk yang pertama dulu itu media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat bantu untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Ya, jadi media ini digunakan sebagai alat untuk alat kita untuk membantu kita menyampaikan pesan atau materi yang kita bawakan. Ya, jadi media itu alat bantu. Nah, ada lagi dia bahan ajar. Bahan ajar itu materi ajar yang digunakan untuk mencapai kompetensi. Nah, jadi bahan ajar ini kalau ibu bilang sih kayak pendamping ya. Selain buku teks, ada bahan ajar yang sesuai dengan kompetensi yang ingin kita capai ya. Jadi bahan ajarnya juga kita bisa buat sendiri ya. Nah, jadi kalau media itu alat, kalau bahan ajar tuh materi ya, materi. Nah, kita masuk ke sumber belajar. Kalau sumber belajar ini seperti rangkuman ya dari media sama bahan ya. Jadi sumber belajar itu segala hal yang menyediakan informasi dan pengalaman belajar. Ya. Nah, kalau sekarang itu kita nggak kesulitan ya mencari sumber ya, mencari referensi untuk materi yang akan kita bawakan. Kalau dulu ya bisa kita bilang sumber belajar guru itu hanya berpatok pada buku guru ya, tapi kalau sekarang udah beda. Jadi ada pembaruan gitu. Next, kita lanjut. Nah, apa sih fungsinya, peran dari ketiga eh, hal tadi ya? Jadi fungsi bahan ajar, media belajar, dan sumber belajar di sini Ibu ambil 3. Nah, itu pertama itu membantu pemahaman konsep ya, pemahaman konsep siswa. Jadi kalau kita menggunakan media, bahan ajar, sumber belajar yang tepat, yang berkaitan dengan materi yang kita bawakan di hari itu, nah pasti eh, pemahaman anak-anak itu lebih cepat ya kalau kita hanya berdasarkan hanya buku saja, tidak menggunakan media. Nah, dan yang kedua itu menumbuhkan minat dan motivasi belajar. Nah, ini yang paling menarik ini. Nah, karena anak-anak itu, apalagi kita ya sebagai calon pendidik di sekolah dasar, ya kita harus menguasai yang namanya ini, ya. Kita harus pandai membuat media, membuat sumber belajar atau membuat bahan ajar ya. Karena anak-anak ya, kita tahulah anak-anak ya, anak seumuran di jenjang SD itu masih suka yang namanya bermain. Jadi kalau kita hanya monoton, tidak menggunakan alat atau menggunakan bahan ajar yang menarik, itu kelasnya nggak aktif. Tapi coba kita gunakan nih media, bahan ajar, nah pasti minat anak belajar itu meningkat. Ya, yang terakhir itu memfasilitasi pengalaman belajar konkret. Nah, kalau kita gunakan media, nah, oh, jadi pemahaman anak, oh ini ya gitu ya. Kalau kita langsung bawa misalnya praktek ya atau ya IPA. IPA itu ada praktikumnya. Jadi guru itu memberikan contoh dulu, ini oh kayak gini ya gitu. Ya. Nah, kita masuk jenis-jenis media. Jadi di sini Ibu rangkum itu ada media visual,
Jadi media visual itu dia berbentuk gambar, ya. Kemudian ada audio. Audio itu hanya menggunakan suara, tidak ada gambar, hanya suara saja. Nah, ada lagi gabungan dari keduanya, audio visual namanya. Jadi audio visual itu gabungan dari gambar dan ada suaranya. Kemudian jenis media lain tuh lingkungan. Lingkungan itu benda nyata. Lingkungan kita itu juga bisa kita jadikan sebagai media ajar kita. Ya, jadi inilah jenis-jenis media pembelajaran. Nah, kita masuk ke jenis-jenis bahan ajar, ya. Bahan ajar itu di sini ada buku teks, ya, ada LKS, jadi sekarang namanya LKPD, ya. Terus ada alat peraga, modul interaktif, dan lingkungan nyata. Nah, buku teks itu ya buku pegangan siswa atau guru. LKS, nah alat peraga, ya. Jadi di sini Ibu contohkan ada globe. Kalau mau melihat dunia itu kan nggak harus keliling dunia, kita gunakan globe, ya. Kemudian ada kartu, nah kartu kuartet namanya. Jadi ini salah satu di contoh-contoh alat peraga. Next, sumber belajar dan strategi pemanfaatan. Nah, kalau sumber yang Ibu bilang tadi. Nah, jadi di sini guru itu sebagai sumber. Jadi di kelas itu sumber belajar siswa itu guru, ya. Nah, guru mencari sumber yang lebih relevan, yang lebih baik. Nah, jadi sumber belajar siswa, ya. Di sini ada guru, di sekolah juga ada bisa jadi sumber belajar, dari internet dan dari teman sejawat juga bisa menjadi sumber belajar. Jadi sebenarnya belajar itu bisa dari mana aja. Sumber belajar itu bisa didapatkan dari mana saja, tapi harus disaring, ya, harus relevan dengan materi yang kita bawakan. Strategi pemanfaatannya. Nah, jadi sebelum kita membuat media, bahan ajar, atau mencari sumber belajar, kita strategikan ini. Nah, apa-apa aja yang harus kita strategikan. Harus sesuai dengan tujuan dan karakter siswa. Jadi harus kita buat media itu, ya kita harus sesuaikan dengan tujuan dan karakter siswa kita. Kemudian ada kontekstual dan lokal, ya. Kemudian ada mengembangkan kreativitas guru dan siswa. Nah, yang terakhir nih harus diingat, harus terintegrasi dalam RPP, rencana pembelajaran, ya. Jadi harus sesuai dengan RPP, ya, dengan materi pelajaran yang kita bawakan. Oke, jadi itu pembahasan kita tentang media, bahan ajar, dan sumber belajar. Nah, di sini Ibu buat kalian untuk praktek ini. Nah, praktek mendesain, ya, mendesain media belajar, ya. Nah, menganalisis media pembelajaran. Sebelum itu kalian analisis dulu media pembelajaran yang di SD. Nah, kemudian setelah itu desain alat peraga tematik, ya. Kemudian aktivitas yang ketiga itu membuat bahan ajar berbasis proyek sederhana. Nah, ini Ibu mau buat kelompok ya. Itu dia. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada, nah ini ada tugas untuk individu, ya. Nah, ini sebenarnya refleksi. Nah, karena waktu kita terbatas, Ibu mau kalian mencari nih, apa sih tantangan kita sebagai calon pendidik dalam memilih media atau bahan ajar, kemudian bagaimana menciptakan sumber belajar yang menarik. Nah, ini tugas individu, kita bahas minggu depan. Ibu harap kalian buat rangkumannya menarik, ya. Ibu coba cek lagi. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Ibu akhiri pembahasan kita hari ini tentang media, bahan ajar, dan sumber belajar. Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.